Shalom Bro&Sis, hari ini kembali lagi di JKB, Persekutuan Firman. Hari ini aku mau menyampaikan bahas firman Tuhan dengan tema berdiri tegak dalam kemenangan di hadapan musuh. Ini ada keterkaitan juga dengan esensi Paskah yang sebentar lagi kita bakal rayakan juga. Jadi pertama-tama kita perlu mengetahui realitas dulu supaya lebih sadar lagi bahwa terdapat kerajaan yang diperkenalkan Tuhan dalam firman-Nya. Dan dengan kita mengetahui visi misi kerajaannya, kita bisa mengetahui visi misi atau strategi dari kerajaannya. Lalu kita bisa mengidentifikasi siapa musuh sesungguhnya dan apa solusinya, bagaimana kita berdiri teguh dalam kemenangan. Ya. Jadi di sini awal-awal kita akan berbicara soal realitas kerajaan. Bro&Sis, Tuhan Yesus datang ke dunia mengerjakan pekerjaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, persiapkan Bapa sebelumnya. Ultimate work atau pekerjaan utama atau pekerjaan pokok yang baik dan yang mulia ini dinyatakan dalam salib. Bagaimana Yesus mati, dikubur, bangkit, dan naik. Tetapi salah satu pekerjaan mulianya waktu ia di bumi adalah yaitu mengajari dan membuka mata hati orang-orang untuk semakin menyadari keberadaan kerajaannya. Ia berbicara banyak dan mengajari banyak soal kerajaannya, atau ia masih di bumi ya. Di sini kita diperkenalkan tentang adanya kerajaannya, kerajaan terang. Yeskiel, Yohanes, Stefanus, itu adalah beberapa orang yang melihat dan mengalami perjumpaan dengan tahta Tuhan, God's throne, yang adalah tempat maha kudus di alam surgawi. Lalu pada firman-firmannya, setelah saya pelajari dan renungkan, saya diyakinkan bahwa esensi dari surga adalah presence of God, atau esensi dari surga itu adalah hadirat Tuhan itu sendiri. Hadirat Tuhan itulah pribadinya. Keberadaannya lah surga itu. Di situ ada Tuhan, disitulah kerajaan dan surga itu. Ilustrasinya begini, Bro&Sis. Seorang raja, kita sebut saja namanya Daud. Kalau Raja Daud ini meninggalkan tahtanya ke salah satu rumah penduduk, dia lagi jalan-jalan ya, di sana. Lalu ada pelayan kerajaannya, ada seorang pelayan di kerajaannya yang lagi bersih-bersih nih, bersih-bersih tatanya. Dan tidak sengaja menduduki tatanya nih, pelayan ini. Apa itu membuat sang pelayan ini menjadi raja? Tiba-tiba gitu ya, karena duduk di tata itu. Ya enggak kan, Bro&Sis? Karena esensi dari kerajaannya adalah pribadinya dan keberadaan si Daud tersebut. Di mana Raja Daud itu berada, di situ juga dia membawa kerajaannya sebagai kepala yang menggambarkan atau merepresentasikan kerajaan tersebut. Nah, ini begitu pula dengan surga. Yang membuat surga itu adalah surga, yaitu pribadinya dan keberadaannya Tuhan. Kita belajar bahwa setiap kita memiliki tujuan atau vision atau purpose Tuhan di bumi ini secara pribadi lepas pribadi dan pastinya tidak bertentangan dengan firman dan kehendaknya. God's will ya, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ini sangat terikat dengan tujuan Tuhan yang kita juga bisa lihat pada firman-Nya di Wahyu 4 ayat 11 mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendakmu, semua ada dan telah diciptakan." Itu di terjemahan IMB ya. Dan oleh kehendakmu, semua ada dan telah diciptakan. Jadi ada kehendaknya ya. Nah, lalu apa tujuan Tuhan? Atau kehendak dari kerajaan terang ini? Oh, Bro and Sis, aku udah siapkan ini PowerPoint untuk sebagai ilustrasi, bisa diperhatikan juga supaya lebih
mengerti lagi, bisa bayangkan lagi, lebih mengerti lagi. Jadi tadi kerajaan terang itu lalu punya tujuan, punya kehendak. Tujuannya apa? Kehendaknya apa? Jadi dengan pengertian ini saya mau mengajak Broensis ke sejarah awal, sejarah awal mula waktu, dan sama-sama melihat penguasa yang menguasai suatu pemerintahan, yang pastinya memiliki keterkaitan dengan visi misi kepala pemerintahannya. Karena dalam suatu sistem pemerintahan, yang paling terpenting itu adalah kepalanya. Kalau kepala pemerintahan itu bengkok, pasti bawah-bawahnya juga bengkok. Tapi kalau kepalanya itu lurus, ya bawahnya juga akan mengikuti. Dalam sistem kerajaan, rajalah yang memiliki segala sumber daya. Dia berhak atas segala isinya, raja ini. Dialah mastermind-nya. Dia pun ahli strateginya. Walau memiliki banyak konselor atau penasehat, tetapi tetap rajalah sang pemberi keputusan mutlak. Walaupun punya penasihat-penasihat nih, punya konselor-konselor, tapi tetap rajalah yang memberi keputusan mutlak di akhir. Jadi rajalah yang paling tertinggi, dan dia yang paling menentukan kesejahteraan wilayah kekuasaannya. Nah, kita lihat firman di Kejadian 1 ayat 26-28, kita melihat di awal mula waktu. Lalu Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim mereka telah diciptakan, laki-laki dan perempuan. Ayat 28, Elohim memberkati mereka. Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan memiliki tujuan untuk memenuhi bumi dengan kemuliaannya dan keturunannya Adam. Jadi melalui keturunannya Adam. Dengan dia berkata penuhilah bumi, tetapi kali ini kita fokus kepada taklukkanlah dan berkuasalah di sini ya. Kita fokus dulu. Tuhan menjadikan manusia segambar menjadi representasinya atau kemiripannya, menyerupai Tuhan, yaitu salah satunya digambarkan dengan manusia sebagai yang berkuasa dan mengontrol bumi dan segala isinya. Jadi berkuasa atau reign atau rule ini ada makna-makna yang serupa yang emang di sini dimaksudkan juga yang di kejadian ini, yaitu dominion, govern, subdue, and manage. Di sini arti berkuasa di sini bisa berarti juga to take dominion, ya artinya adalah menaklukkan. Jadi pelebaran, memberikan pengaruh atau dampak juga. Subdue, itu menaklukkan, mengatasi. Kalau to govern, itu memerintah. Di situ ada otoritas dan kekuasaan. To manage, di situ berbicara juga soal mengelola. Di situ ada tanggung jawab. Nah, tadi ya, berarti manusia memerintah tadi ya, maksud Tuhan dan tujuan Tuhan di situ. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim. Mereka telah diciptakan laki-laki dan perempuan. Di sini laki-laki dan perempuan memiliki tujuan yang sama. Tujuannya sama di dalam Tuhan ini, di dalam kerajaan terang ini tujuannya sama. Di Taman Eden itu tujuannya sama. Nilai yang sama, dan tidak ada yang lebih berharga antara satu dengan yang lainnya. Jadi laki-laki nggak lebih berharga dibanding perempuan, dan perempuan nggak lebih berharga dibanding laki-laki. Sama. Semuanya sama di mata Tuhan. Kita di sini juga mengetahui kehendak Tuhan, pencipta segalanya, atau bisa dibilang visi Tuhan, yaitu untuk manusia dapat berkuasa, memerintah layaknya Tuhan, seperti Tuhan. Tetapi tidak seorang diri, nggak sendiri, bersama dengan Sang Penciptanya, yaitu Tuhan sendiri. Itu tujuannya. Dan kata lain, Tuhan menciptakan partnernya dalam pekerjaannya. Tuhan memberikan kepercayaan kepada Adam
terhadap perusahaannya untuk dikelola dengan otoritas dan kapasitas yang sudah diberikan Tuhan juga kepada Adam. Salah satu bentuk otoritas yang diekspresikan dari Adam itu digambarkan saat Adam memberi semua nama pada setiap hewan. Di situ Tuhan yang suruh ya, dan Tuhan yang mempersilahkan Adam. Di sini kita melihat dengan takjub juga ya, Adam ini menghafal nih hewan-hewan, nama hewan-hewan ini yang sangat banyak ini dari setiap dan sampai setiap subspesiesnya. Adam sudah terbentuk dengan kapasitas pengelolaan dan keadministrasian yang memampukan Adam untuk memberikan tiap nama hewan itu. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 juga dikatakan bagaimana manusia di situ menjadi partner bersama memerintah. Jadi di sini bersama Tuhan ya, partner ya, jadi partnership di situ. Tujuan Tuhan juga. Jadi 25 ayat 15 IMB. Kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memeliharanya. Bukan hanya itu, kita perhatikan di situ bahwa manusia ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Manusia di situ Adam ya bro ya. Bro yang di situ maksudnya Adam di ayat sebelumnya, di ayat 14-nya. Dan di ayat 15 ini masih membicarakan soal Adam. Karena Hawa di situ belum diciptakan di ayat 15 itu. Berarti sebelumnya Adam belum ada di Taman Eden. Manusia belum ada di Taman Eden. Nah, saat Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, ini memiliki makna dan arti bahwa Adam sudah ada di tempat yang dikehendaki Tuhan. Taman Eden melambangkan juga surga atau hadiratnya atau his presence, hadiratnya. Ini juga melambangkan kekudusan. Adam memiliki tujuan ilahi yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Tuhan. Nah, untuk kita sekarang sebagai ciptaan baru nih, yang sudah di dalam Tuhan Yesus sebagai gambaran Taman Eden untuk kita. Kita juga sudah dipisahkan atau dikhususkan untuk tujuan ilahinya, untuk kerajaannya. Kita kembali lagi ke gambarannya, ilustrasinya. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim, mereka telah diciptakan laki-laki dan perempuan. Di sini, laki-laki dan perempuan sama ya. Dan tadi udah di Kejadian 2 ayat 15 juga dikatakan bagaimana manusia di situ menjadi partner bersama memerintah. Nah, ini gambarannya manusia di Taman Eden itu sudah berada di tujuannya, sudah berada di kehendaknya Tuhan, sudah berada di surga itu sendiri, melambangkan itu. Nah, di Kolose 1 ayat 13 dikatakan, ini terjemahan TPT ya, udah aku translate, bacakan, dia telah menyelamatkan kita sepenuhnya dari penguasa kegelapan. Di situ bahasa Inggrisnya tyrannical rule of darkness. Di situ terjemahannya penguasa kegelapan yang kejam dan telah memindahkan kita ke dalam alam kerajaan putra terkasihnya. Jadi di sini kita menyadari ya ada namanya tyrannical rule of darkness. Di sini ada penguasa kegelapan. Kita menyadari di sini firman Tuhan memperkenalkan adanya penguasa kegelapan ini. Lalu di Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Ini bahasa Inggrisnya aku bacain, and his fullness fills you. Even though you were once like corpses. Di situ bahasa aslinya adalah nekros, dead in your sins and offenses. It wasn't that long ago that you lived in the religion, customs, and values of this world, obeying the dark ruler of the earthly realm, who fills the atmosphere with his authority and works diligently in the hearts of those who are disobedient to the truth of God. Di sini kita bisa melihat ya, di sini the dark ruler of the earthly realm. Di situ diperkenalkan lagi penguasa kegelapan ini.
Kita lihat bahasa Indonesia terjemahannya. Dan kepenuhannya memenuhi kamu, meskipun dahulu kamu seperti mayat hidup, di situ nekros. Mati dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Belum lama berselang ini, kamu hidup dalam keagamawian, agamawi, adat istiadat, dan nilai-nilai dunia ini. Jadi kalau kita hidup di keagamawian, keadat istiadatan, nilai-nilai dunia ini, berarti kita sedang menaati penguasa kegelapan dari alam duniawi ini yang memenuhi atmosfernya dengan otoritasnya dan rajin tekun bekerja di dalam hati orang-orang yang tidak taat kepada kebenaran Tuhan. Jadi di sini diperkenalkan juga ada penguasa kegelapan dari alam duniawi. Penguasa kegelapan dari alam duniawi ini bahasa Aramnya dapat diterjemahkan juga sebagai penguasa kegelapan dari keduniawian dunia ini. Penguasa kegelapan dari keduniawian dunia ini atau otoritas dari pemerintahan sekular. Sekular. Itu maknanya ya di sini. Kita balik lagi ke ilustrasinya tadi. Jadi, dari Kolose dan Efesus yang tadi kita baca, itu diperkenalkan juga adanya dark ruler atau penguasa kegelapan. Di sini of the earthly realm, dari alam duniawi ini. Jadi di situ ada kegelapan, ada penguasa kegelapan. Kita kembali ke Taman Eden tadi. Tadi setelah Adam ditempatkan di Taman Eden, di Kejadian 2 ayat 16-17, berkata, dan Yahweh, Tuhan memerintahkan dia, kamu boleh makan dengan bebas semua pohon, semua buah atau pohon di taman ini. Tetapi kamu tidak boleh makan buah dari pohon yang memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena jika kamu makannya, kamu pasti akan mati. Di sini tercatat obrolan pertama Tuhan dengan manusia ya. Ini di Kejadian 2 ayat 6 sampai 6 16 dan 17 ini perkataan Tuhan pertama kali tercatat di kitab. Di sini tercatat obrolan pertama Tuhan dan manusia, persekutuan pertama kalinya terbentuk. Hubungan terbentuk dan trust atau kepercayaan itu terbangun saat kita bersekutu. Manusia itu bersekutu. Tuhan sudah memperingatkan Adam karena dia tahu yang terbaik buat Adam. Di sini udah diperingatin ya si Adam. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat Adam. Udah diperingatin, kamu kalau makannya kamu pasti akan mati. Di sini juga pertama kalinya kematian atau maut itu diperkenalkan kepada manusia. Ini di sini diperkenalkan doang ya. Diperkenalkan tetapi manusia belum ada di dalamnya. Belum ada di bawah penguasa kegelapan itu. Kuasa kematian. Kita kembali lagi ke ilustrasinya. Jadi kalau tadi visi atau kehendak kerajaan terang itu manusia dapat memerintah dan menjadikan manusia itu partner bersama Tuhan, partnership. Coba Bro and Sis tebak kehendak dan visi kegelapan ini. Kok kegelapan punya visi dan tujuan dan misi? Apa itu? Kalau di kerajaan terang, manusia memerintah, kegelapan ini memiliki visi menjadikan manusia di bawah suatu penguasa yang membuat manusia jadi dikuasai, bukan menjadi penguasa ya. Karena kalau dikuasai berarti ada atasnya, berarti dia yang menguasai. Jadi manusia ini bukan penguasa lagi. Nah, terus tadi kalau di kerajaan terang manusia menjadi partner Tuhan, visi kegelapan ini adalah untuk manusia seorang diri. Kalau visi dari kegelapan ini adalah untuk manusia seorang diri aja dan membuat manusia merasa seorang diri layaknya yatim piatu. Kejadian ini bisa kita lihat pada saat Adam dan Hawa mengalami godaan, temptation ya, mengalami peperangan antara God's will, kehendak Tuhan, atau own will, kehendak sendiri, diri sendiri. Dan akhirnya mereka memakan buah tersebut. Adam dan Hawa ini makan buah tersebut, lalu diusir keluar dari Taman Eden. Melambangkan mereka keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari surga tersebut.
terpisah dari sang sumber kehidupan, berpindah dari kerajaan terang kepada kegelapan. Di sini ya, kepercayaan antara Tuhan dan manusia itu rusak. Seperti, kalau kita bisa bayangin, mungkin seperti pecah kongsi. Pecah kongsi ya. Aku bekerja di bidang IT dari lulus kuliah sampai sekarang, dan perusahaan yang saya tempati ini, pemiliknya tuh ada 2 orang. Dia kakak beradik dari Australia. Suatu saat diumumkan perusahaan ini akan pecah kongsi. Karena kakak beradik ini memiliki tujuan atau visi yang berbeda. Disinilah mulai perusahaan ini pecah lalu berjalan sendiri-sendiri. Dengan manajerial administrasi yang tentu berbeda ya, antara satu perusahaan dan perusahaan yang lain. Nah, di sini juga sama, pada saat Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang, buah dari pohon yang memberikan pengetahuan yang baik yang jahat ini, manusia berjalan dengan pengertian dan kehendaknya sendiri, bahkan cenderung berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dikatakan di kitab Efesus sebagai pemberontak akan kebenaran Tuhan, manusia ini. Manusia mulai berjalan seorang diri karena kesadarannya sudah rusak atau mati. Kesadaran mereka berpindah kepada diri sendiri, kepada self, diri sendiri. Kita bisa lihat pada firman-Nya di Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka dan menyadari bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Di sini aku mau meng-highlight, menggarisbawahi, menyadari di sini. Di sini dijelaskan adanya kesadaran mereka yang rusak. Ada yang ganti gitu, ada yang berubah. Di sini kesadaran mereka rusak, hati yang rusak. Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan yang dihasilkan dari kesadaran dan hati yang rusak. Alasan yang sama seperti pada saat penjahat kalau melihat polisi. Insting penjahat ini yang terdalam adalah untuk menghindar dari polisi dong tentunya. Menghindar dari kebenaran. Nah, tidak hanya itu. Tadi status mereka adalah penguasa dari bumi dan segala isinya. Tetapi sekarang status mereka adalah dikuasai oleh penguasa kegelapan yang dikatakan di Efesus 2 tadi. Efesus 2 ini tadi ya. Dari Efesus ini, tadi saya merenung bertanya, siapa sih sebenarnya penguasa kegelapan ini? Atau aku lagi merenung ini ya, aku bertanya-tanya, siapa sih penguasa kegelapan ini? Dan saya baca lagi ulang-ulang dari ayat 1, terus ulang lagi. Tiba-tiba kata death ini, kalau bahasa Inggrisnya kan aku baca di situ terjemahan Inggrisnya, versi Inggrisnya. Kata death di situ atau mati itu muncul tiba-tiba. Lalu saya mengerti bahwa ada sesuatu entitas yang namanya death, kematian atau maut. Kalau mau disebut ya boleh lah, kalau mau disebut spirit of death atau roh kematian. Kalau mau supaya lebih ngerti lagi bisa lah disebut demikian. Dan betul aja, saat Adam dan Hawa memakan buah itu, maut inilah yang menguasai karena dosa mereka, yaitu melanggar hukum yang Tuhan beri. Perkataan Tuhan ya, jangan memakan buah dari pohon yang memberikan pengetahuan baik dan yang jahat itu. Adam dan Hawa ini meleset dari sasaran. Sasaran Tuhan yaitu untuk manusia hidup dan menguasai bumi, segala isinya, dan bersama dengan Tuhan menjadi manusia yang dikuasai maut. Yang manusia akhirnya dikuasai maut. Roma ayat 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23 ya. Nah, di sini penguasa kegelapan ini bisa disebut juga kematian atau maut. Dalam firman-Nya 1 Korintus 15 ayat 26 sampai 27, terjemahan TPT di sini aku bacakan, dan musuh terakhir
Yang harus ditundukkan dan dilenyapkan adalah kematian itu sendiri. Bapa telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Namun ketika dikatakan segala sesuatu, dapat dipahami bahwa Bapa tidak memasukkan dirinya sendiri, karena dialah yang menundukkan segala sesuatu kepada Kristus. Di sini Paulus mengungkapkan, berbicara ya di 1 Korintus 15 ini, membicarakan soal bagaimana Tuhan Yesus memberikan solusi pada manusia, yaitu terhadap musuh terakhirnya atau musuh utamanya untuk manusia ini, yaitu adalah kematian itu sendiri. Dan dia sudah menang atas maut di 1 Korintus 15 itu kalau lihat konteksnya, dan Tuhan sudah menempatkan segala sesuatunya di bawah kaki Kristus Bapa. Bapa sudah menundukkan segala sesuatunya di bawah kaki Kristus karena sudah menang nih, atas maut juga udah menang. Jadi kalau kita ilustrasikan, karena oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa. Kira-kira begini gambarannya. Jadi maut adalah musuh utama dari manusia, atau kematian ini adalah musuh utama dari manusia karena dia menguasai bumi ini, manusia. Bagaimana cara mengalahkannya? Bro Ensis, bagaimana cara mengalahkannya? Ya nggak bisa, Bro Ensis. Tidak bisa dikalahkan. Kita butuh seorang pribadi yang bisa membebaskan kita dan mengalahkan maut ini. Secara legal, secara sah. Kita yang mungkin sudah melihat bagaimana manusia mengkhianati dan memberontak pada Tuhan sebagai partner hidup dan pencipta kita, bahkan kita sendiri pun dulu demikian. Tercermin bagaimana kita dulu hidup mementingkan diri sendiri, alias UUD, ujung-ujungnya diri sendiri. Bukan ujung-ujungnya duit ya, ujung-ujungnya diri sendiri. Berjalan dipimpin oleh pikiran, kehendak, dan perasaan kita diri sendiri. Dan saat manusia masih dalam keadaan seperti ini, berita baiknya, ada kabar baik nih. Ada kabar baik dari surga. Berita baik ini kita rayakan setiap harinya. Bahkan ada hari perayaannya, yang sebentar lagi kita di bulan ini rayakan. Kita merayakan Paskah. Nah, berita baiknya apa? Surga itu, sang terang itu, telah datang ke bumi dalam wujud manusia. Dia, origin partner kita, pencipta kita yang merendahkan diri, mengambil bentuk sebagai wujud manusia. Dia menderita, mengalami segala yang manusia alami, pengkhianatan, karena manusia di hatinya sudah punya trust issue ya, sulit mempercayai dan sulit dipercayai. Dia dipersekusi secara verbal dan fisik, tidak diterima oleh saudaranya sendiri, bahkan tidak diterima oleh makhluk yang diciptakannya. Mengalami lapar, haus, mengalami godaan seperti kita, namun dia bisa menang ya atasnya. Ini semua demi satu tujuan mulia, yaitu untuk supaya kita hidup. Motivasi Yesus murni dan tidak ada niat atau maksud jahat di dalamnya. Dibuktikan dalam bagaimana kita mengenal Yesus. Kita membaca perjalanannya, mulai dari bagaimana dia lahir ke dunia, hidup di dunia ini, di bumi, dengan kehidupan yang tanpa cacat, tanpa celah, pengajarannya pun yang paling bijak dari semua manusia yang pernah ada. Dan begitu pula dia berintegritas, dia pun mati di kayu salib, disalahpahami orang, ditolak orang yang mengalami mujizat-mujizat kesembuhannya, ditolak bangsanya sendiri, ditolak ciptaannya sendiri. Tapi dengan semuanya ini, dia masih melihat orang-orang tersebut dengan kasih. Mengerti hati orang-orang yang rusak ini. Dari hati orang-orang yang paling terdalam ini berteriak, tolong aku dari kehancuran ini, please help me. Tolong, please. Karena kita nggak bisa. Yesus berkata saat dia disalib nih, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal yang ia lakukan terhadap orang-orang itu
tetap mengampuni. Walaupun sudah dibegitukan ya, dia tetap mengampuni dan mengerti. Dia tetap mengasihi orang-orang ini, lalu dia mengalami kematian atau maut tersebut. Dia pergi ke tempat yang paling gelap dari kegelapan juga dalam 3 hari itu. Lalu dikatakan dia telah mengambil kunci kegelapan ini pada kitab Wahyu ya, 1 ayat 18. Ini TB-nya, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu kalau terjemahan The Passion Translation ya, TPT, dikatakan, yang hidup, aku sudah mati, namun sekarang lihat, aku hidup selama-lamanya. Dan aku memegang kunci yang membuka pintu kematian dan dunia yang tidak terlihat. Itu bahasa aslinya Hades. Ini kalau kita mau dalami soal Hades juga bisa, tapi karena waktu, nanti lain waktu ya. Kalau eh, lain waktu ya. Dan ia bangkit di situ, dan ia bangkit pada hari yang ketiga, menang atas maut, musuh terbesar manusia, tadi kematian, maut, dan membuktikan bahwa dia bisa dipercaya. Jadi Yesus sudah menang, sudah bangkit, sudah menang atas maut ini, atas kematian ini. Perkataannya tidak pernah mengecewakan. Dia berintegritas dan tidak pernah salah. Jadi tadi dalam 1 Korintus 15, Paulus menceritakan bagaimana maut adalah musuh utama dan terakhir. Jadi harganya sangat mahal untuk membebaskan kita, yaitu dengan darah. Kenapa harus dengan darah? Pertanyaannya kan, kenapa harus dengan darah? Darah itu melambangkan nyawa. Dalam Ibrani 9 ayat 22 berkata, karena pengampunan hanya datang melalui pencurahan darah. Dan yang sudah kita tahu bahwa darah dia tercurah bagi kita. Dia sama dengan dia menyerahkan nyawanya. Itu berarti dia juga menyerahkan nyawanya. Nah, di Efesus 1 dan 2 kita belajar dan percaya bahwa semua penggenapan firman dan janji Bapa tersedia dalam pribadi anaknya. Pribadi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga kita yang percaya kepadanya juga telah mengalami kesatuan dengan Yesus. Yaitu kita mengalami kematian di salib, dikuburkan dan bangkit bersama Yesus, bahkan naik ke alam surgawi, duduk di sebelah kanan Bapa sebagai kesatuan di dalam Yesus. Yesus sudah menang atas maut. Kita pun dipersatukan dengan kematian Yesus dan kemenangannya. Dan itu berarti kepala penguasa kegelapan sudah dikalahkan untuk kita. Maka dari itu, Paulus sering berhadapan dengan persekusi, tapi ia tidak takut ataupun terganggu. Paulus tetap berdiri tegak, teguh di dalam Kristus, mengetahui betul bahwa kematian tidak ada sangatnya lagi. Mau dipersekusi bagaimanapun, roh Tuhan di dalamnya terus memanjiri Paulus dengan kasih, kekuatan supranatural, damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa diberikan oleh siapapun atau apapun selain daripada rohnya. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan Paulus ini daripada kasihnya. Kita pun sekarang demikian, Bro and Sis. Sehingga bisa dibayangkan Yesus sedang berbicara kepada Bro and Sis seperti ini. Kalau bisa dibayangkan ya. Aku sudah menang mengalahkan musuh terbesar yang menghalangimu dengan aku. Tidak ada penghalang lagi di antara kita. Dan ini kunci atas kegelapan tersebut sudah aku pegang. Sekarang kalau kamu mau mempercayai aku akan tinggal bersama kamu dan kita bisa berpartner dalam hidup sebagai mempelai layaknya seorang kekasih yang tidak akan terpisahkan. Kamu tidak akan sendiri lagi merasa menjadi yatim piatu. Dan kita bisa kembali memerintah bersama dia, sama Yesus. Nah, jadi di sini manusia bisa percaya dengan hatinya kepada Yesus, pada Yesus Kristus, lalu ia lahir baru dan menjadi ciptaan yang baru. Berpindah dari kegelapan
ke kerajaan terang melalui Yesus. Kita sudah masuk ke kerajaannya. Kita sudah diperdamaikan. Kita bahkan menjadi anaknya yang sah, menjadi ahli waris, memiliki warisan. Dan di Efesus 2 ayat 6, ini terjemahan The Passion Translation, berkata, dia membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus yang maha tinggi, dan kita naik bersama-sama dengan dia ke dalam kesempurnaan dan otoritas yang mulia akan alam surgawi. Karena kita nih sekarang duduk bersama sebagai satu dengan Kristus. Sekarang, ini tense-nya sekarang, berbicara now. We are now. Kita sekarang duduk bersama sebagai satu dengan Kristus, sebagai satu kesatuan. Sekarang posisi kita sudah aman di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 20 mengatakan bahwa Yesus sudah naik dan didudukan di sebelah kanan Bapa. Nah, ini ada memiliki makna, memiliki esensi. Apa sih maknanya? Bahwa otoritas dan kekuasaannya sudah dilimpahkan kepada anaknya, Yesus Kristus. Sudah diberikan. Otoritas tertinggi sebagai kesatuan dengan Bapa nih, udah diberikan. Menjadi kesatuan dengan Bapa nih. Otoritas ini. Nah, ini kita disebutkan juga di Efesus 2 ayat 6 ini, telah naik dan sudah didudukan menjadi kesatuan dengan Kristus di sebelah kanan Bapa sekarang. Bukan akan, bukan nanti ya. Sekarang. Nah, jadi sekarang pertanyaannya nih, masih adakah musuh kita sekarang? Pertanyaannya nih, sebenarnya nih Bro Ensis, sudah tidak ada lagi musuh kita. Jadi ingat ya, lagu sekolah minggu yang di liriknya ada, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, tidak ada ya musuh kita lagi sebenarnya. Tapi yang ada nih adalah mata kita bisa lari dari Yesus. Maksudnya, kita bisa salah fokus nih dan salah prioritas dan terganggu oleh gangguan-gangguan. Karena dengan mata kita fokus pada Tuhan, kita tuh bersandar pada Dia, perkataannya dan janji-janjinya juga. Nah, dengan perkataannya ini dan janji-janjinya janji-janjinya Tuhan, kita tidak akan terganggu oleh berita-berita atau perkataan yang menjatuhkan. Kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9, terjemahan The Passion, namun kamu adalah harta pilihan Tuhan. Namun kamu adalah harta pilihan Tuhan. Para imam yang juga raja, sebuah bangsa, tanda kutip bangsa spiritual yang dipisahkan, dikuduskan, sebagai orang-orang yang mengabdi pada Tuhan. Dia memanggilmu keluar dari kegelapan untuk mengalami cahayanya yang menakjubkan. Dan sekarang dia mengklaim dirimu sebagai miliknya. Dia melakukan ini agar kamu dapat menyiarkan atau memancarkan keajaiban-keajaibannya yang mulia ke seluruh dunia. Di situ kata dipisahkan di situ memiliki makna kudus, dikuduskan. Jadi kita dikuduskan untuk tujuan ilahi, tujuan mulia. Lalu di situ penting untuk kita mengalami, di situ dikatakan ya, untuk kita mengalami terangnya. Pengenalan kita bertumbuh dan iman kita bertumbuh hanya dari Roh Kudus yang memberikan penerangan kepada pikiran dan pengertian kita. Jadi kita bisa mendapatkan pewahyuan atau revelation atau illumination hanya dari mendengarkan Roh Kudus. Berbicara saat kita membaca firman atau mendengarkan firman, atau dia memberikan penerangan dalam kita melihat suatu kejadian kehidupan kita atau orang lain. Karena sekarang sebagai ciptaan baru, hidup kita hanya tentang mengalami dan mengenal Tuhan yang lebih dalam lagi. Jadi Roh Kudus bisa berbicara pada kita melalui firman-Nya, kita membaca atau mendengarkan firman-Nya, atau dari kejadian-kejadian hidup kita atau orang lain. Dia bisa menerangkan, dia bisa memberikan
pengertian dari kejadian-kejadian hidup kita dan orang lain juga. Kita bisa belajar di situ. Nah, jadi kita sebagai ciptaan baru, hidup kita itu hanya tentang mengalami dan mengenal Tuhan yang lebih dalam lagi, bersekutu dengannya tiap harinya. Itu kenapa Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 3, di sini terjemahan The Passion, kubacakan, kehidupan kekal berarti mengenal dan mengalami Bapa sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan untuk mengenal dan mengalami Yesus Kristus sebagai anak yang telah engkau utus. Jadi mengalami dan mengenal Bapa, mengalami dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi kehidupan kekal itu, eternal life itu memiliki maksud karena di dalam kekekalan pun kita emang ya hanya mengenal dan mengalami Bapa dan Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kalau ditanya nih, sampai kapan kita perlu bertumbuh dalam pengenalannya? Oh ya lama banget bro and sis. Bertahun-tahun, berabad-abad. Bahkan dikatakan di situ selamanya. Kekekalan loh itu. Kekekalan ya. Dan kabar baiknya lagi, semakin kita mengenal Bapa, Tuhan kita, semakin kita pun mengenal diri kita sendiri di dalam Kristus. Jadi bukan hanya, jadi salah satu benefitnya juga, kita semakin mengenal diri kita sendiri di dalam Kristus. Pilihan-pilihan yang terbaik untuk kita, dia kasih tahu. Passion kita, dia kasih tahu. Dalam ministry, kita lebih banyak bergerak sebagai gembala, guru, nabi, atau rasul, atau penginjil, atau di mana, itu pun dia kasih tahu. Tempat kita bekerja, atau hikmat untuk bekerja, dia pun kasih tahu. Dia kasih tahu musim kehidupan kita sekarang juga. Dia bisa kasih tahu juga bahkan hati kita sendiri yang paling dalam. Yang mungkin kita nggak tahu, yang kita pun nggak sadar. Dia ungkapkan juga, dia bisa kasih tahu juga. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, aku sudah mengalami ini semua, bro and sis, makanya aku bisa bersaksi. Nah, sekarang kita dalam bertumbuh, dalam mengenal dan mengalami terang ini, terkadang di perjalanan kita ada pergumulan atau hal yang masih belum kita mengerti, yang digambarkan sebagai kubu atau benteng pertahanan. Kita menemukan eh, kebohongan yang kita percayai, yang pastinya bukan kebenaran Tuhan, ketemu dengan pola pikir yang belum disatukan dalam pikiran Kristus, ketemu dengan pola hidup yang tidak sehat. Itulah kubu atau benteng pertahanan yang menghambat kita. Kalau didiamkan, ya kita nggak maju. Dan kalau memutari benteng itu, cari jalan sendiri menurut pikiran kita sendiri, itu kita bisa tersesat dan buang waktu. Buang waktu lama di dalamnya, walaupun pasti menemukan jalan yang benar kembali atas bantuan Roh Kudus, tapi kita bakal buang waktu di situ. Amsal berulang kali bilang, kitab Amsal berulang kali bilang, nak, dengarkanlah, simpanlah perkataanku di hatimu, dan jalanmu itu akan selalu lurus. Jadi kalau jalannya lurus, kita tidak perlu belok-belok, muter-muter sebenarnya, buang waktu, karena mengambil keputusan pakai pengertian kita sendiri. Jadi solusinya apa? Dengarkanlah sang hikmat, simpanlah perkataan-perkataannya, dan biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah hikmat dan pengertiannya dapat meruntuhkan benteng-benteng dan kubu-kubu yang ada di pikiran kita. Dan kita akan melihat dan mengalami sendiri benteng dan kubu itu hancur dengan sendirinya oleh kuasa supernaturalnya. Sama seperti yang terjadi pada tembok Yeriko ya. Mereka hanya cukup mendengarkan Tuhan dan memberi diri dipimpin oleh suaranya. Hancur sendiri. Nah, Efesus 6 ayat 10 sampai 11 di sini. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, aku telah menyimpan kebenaran-kebenaran yang paling penting ini untuk yang terakhir. Dapatkan kekuatan supernatural melalui kesatuan hidupmu dengan Tuhan Yesus.
Berdirilah sebagai pemenang dengan kekuatan atau senjata dari kekuatan dahsyatnya yang mengalir di dalam dan melalui Anda, melalui kamu. Kenakan perlengkapan persenjataan yang sudah disediakan Tuhan untuk kita, sehingga kamu dapat terlindungi saat kamu melawan strategi jahat si penuduh. Di sini pakai terjemahan The Passion ya, sama seperti Paulus, aku membagikan juga ini yang terakhir adalah kebenaran yang paling penting juga di akhir, sama seperti Paulus, save the best for the last. Dapatkan kekuatan supernatural melalui kesatuan hidupmu dengan Tuhan Yesus. Jadi kekuatan supernatural itu kita bisa alami melalui kesatuan hidup kita dengan Tuhan Yesus itu. Tanpa atau di luar Tuhan Yesus, kita nggak bisa memiliki kekuatan yang melimpah, yang memampukan kita berjalan setiap harinya. Nah, dari kita dibilang, Paulus bilang, berdirilah sebagai pemenang dengan kekuatan atau senjata dari kekuatan dahsyatnya yang mengalir di dalam dan melalui Anda. Ini penting ya. Mengalir di dalam dan melalui kamu. Jadi bukan dari luar ya, tapi di dalam. Kenakan perlengkapan persenjataan yang sudah disediakan. Di sini penting ya, sudah disediakan. Jadi perlengkapannya itu sudah disediakan, perlengkapannya itu. Memang semua berkatnya sudah tersedia untuk kita. Kita tinggal akses ke alam surgawi itu. Nah, di sini si penuduh itu berkata juga pembohong, si pendusta, si penuduh, pemutarbalikan fakta, gitu ya. Nah, kita bahas yang terakhir, yaitu adalah perlengkapan senjata Tuhan. Jadi, ini perlengkapan senjata Tuhan yang sudah disediakannya untuk kita. Sudah disediakan ini, yaitu sabuk kebenaran pertama. Sabuk kebenaran, jadi betapapun, jadi sabuk kebenaran ini berkata apa sih? Maksudnya apa sih? Jadi betapapun besarnya keinginan kita untuk mengenal Tuhan dan hidup berdasarkan firman-Nya, jadi kita tidak dapat melakukan hal ini tanpa memiliki hubungan pribadi. Jadi kita nggak bisa melakukan semuanya ini tanpa memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Dialah kebenaran itu. Dialah kebenaran. Bagian pertama dari pelengkapan senjata Tuhan ya, kebenaran. Coba bayangin, bro, pikirkan tentang fungsi ikat pinggang ini, ikat pinggang atau sabuk. Ikat pinggang cukup untuk menjaga pakaian kita tetap di tempat yang kita inginkan. Memungkinkan kita membawa barang-barang yang mungkin kita perlukan. Dalam beberapa situasi, kita akan menjadi berantakan tanpa sabuk. Bayangkan mengenakan pakaian nih yang terlalu longgar dan menjalani hari Broensis tanpa ikat pinggang nih yang menahannya. Broensis akan kelelahan di penghujung hari karena terlalu banyak nih energi yang terkuras untuk melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh sabuk dengan mudah untuk kita. Jadi ketika kita tidak mengakui Yesus sebagai kebenaran kita, kalau kita tidak mengakui Yesus sebagai kebenaran kita sedang berusaha mengambil tanggung jawab yang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi tanggung jawab kita. Jadi mengenakan sabuk kebenaran memungkinkan kita untuk menjaga seluruh perlengkapan senjata kita tetap pada tempatnya. Karena Yesus sang kebenaran adalah bagian yang terpenting dari perlengkapan senjata kita. Nah, baju zirah kebenaran. Yang kedua ya, baju zirah kebenaran. Nah, jadi kalau tadi bahasa Inggrisnya sabuk itu belt of truth. Nah, kalau baju zirah kebenaran di sini kebenarannya adalah righteousness. Keadilan juga bisa. Kebenaran di sini righteousness kalau Inggrisnya. Jadi perbedaannya apa sih? Karena bahasa Indonesia kurang 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 kaya ya. Jadi beda, kalau Inggrisnya itu belt of truth yang pertama, sabuk kebenaran. Kalau kedua itu kebenaran yang righteousness. Nah, ini apa bedanya? Nah, kalau yang baju zirah ini, kebenaran yang di sini berarti hidup dengan benar. Maksudnya apa? Maksudnya hidup dalam kebenaran.
suatu unsur kebaikan yang kita sendiri tidak mampu lakukan, kan? Kita nggak mampu nih hidup dalam yang benar, hidup dalam kebenaran. Nah, baju zirah ini melindungi dada, menutupi hati kita, sumber kebahagiaan dan pergumulan kita. Hati kita tuh sumber kebahagiaan dan pergumulan kita. Ketika emosi menguasai kita, kita cenderung kekurangan damai sejahtera karena kita mencari sumber yang dari luar untuk memberikan apa yang tidak bisa diberikan. Karena sesungguhnya damai itu dari dalam, Francis. Nah, mengenakan pelindung dada ini melindungi kita, menjaga hati kita tetap berfokus pada Yesus. Satu-satunya sumber kebaikan yang dapat kita alami di dunia ini. Dan dengan demikian membuat kita terus berjalan sesuai kehendak Tuhan, menghidupi kebenarannya. Jadi dia pun yang memampukan kita hidup di dalam kebenarannya. Dia sendirilah. Tetapi betul, aku juga mengalami pada saat memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan nih. Secara natural nih. Jadi lebih peka, lebih sensitif, lebih peka terhadap ketidakbenaran. Ada ketidakbenaran di pikiran kita sendiri atau orang lain. Tetapi kita sama-sama masih belajar ya mengatasi ini ya. Mengikuti tuntunan Roh Kudus, membangun atau menopang, memberikan pengertian dengan kasih-Nya. Kalau kita menemukan ada ketidakbenaran, jadi bukan menghakimi atau mencela atau memberikan penghukuman atau menghakimi. Jadi lebih membangun, menopang, memberikan pengertian dengan kasih-Nya. Dan bila perlu, Roh Kudus pimpin mengoreksi dengan hikmat pada waktunya yang pas. Karena kasih tidak akan membiarkan orang lain jatuh, mengikuti jalan yang kita tahu akan celaka atau jatuh. Nah, yang ketiga, Injil perdamaian, Gospel of Peace. Di sini kalau di terjemahan The Passion, di situ dikatakan berdirilah dengan waspada, maka kamu akan selalu siap untuk membagikan atau memberikan Injil perdamaian. Nah, di sini kita terus waspada. Nah, waspada di sini selalu siap mendengarkan tuntunan Roh Kudus dalam perjalanan kita. Suatu saat di perjalanan kita bisa dipertemukan orang yang tidak kita kenal. Dan Roh Kudus ingin menjangkau orang tersebut melalui kita. Mungkin ada suatu saat Roh Kudus ingin menjangkau orang tersebut, orang yang tidak kita kenal. Tentu saja dia pun akan memberikan kita keberanian dan kasih karunia-Nya dan karunia berkata-kata, perkataan hikmat dan pengetahuan itu bisa muncul, bisa mengalir melalui kita. Nah, seperti kalau kita memakai sepatu nih, itu akan membuat kita percaya diri untuk berjalan bahkan di tempat yang berbatuan pun. Kita percaya diri untuk berjalan lebih jauh lagi, kan? Berjalan tanpa merasakan kesusahan karena batuan. Nah, yang keempat, perisai iman. Kita udah tahu ya, Brancisnya, iman itu timbul dari pendengarannya. Dari pendengaran akan firman-Nya, akan perkataannya, sorry. Jadi, saat kita mendengarkan firman-Nya, iman pun disalurkan, diimpartasikan dari Roh Kudus, yang lagi-lagi ada pemberiannya dari Dia lagi. Kita saat bersekutu dengannya, kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani, dan dikatakan kita naik terus, tidak turun. Kita berjalan dari kasih karunia ke kasih karunia, dari kemuliaan ke kemuliaan yang lebih besar. Dan kalaupun ada panah api yang melambangkan kebohongan, tipu daya, berita baik atau perkataan yang hanya terdengar enak di telinga nih, tetapi menjerumuskan di baliknya. Nah, perisai iman inilah yang menangkis itu semua. Perisai iman inilah yang menangkis itu semua, Brancis. Nah, ada juga yang kelima, ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan ini menjaga pikiran kita agar selaras dengan pikiran Kristus. Sinkron dengan pikiran Kristus yang sudah kita miliki di dalam kita. Di dalam kita ada Roh Kudus, Kalau ada pikiran yang atau perenungan yang berlainan atau berlawanan dengan identitas kita di dalam Kristus, nah, kita bisa tersadar nih. Kita bisa tersadar kembali
pikiran yang berlawanan dengan perkataan-perkataan ini. Kamu sudah diperdamaikan, kamu sudah menjadi anak yang dikasihinya, kamu sudah dipilih, dikuduskan, dipisahkan untuk mengalami kasihnya dan menyalurkannya. Kamu sudah layak oleh karena darahnya. Masa depan kamu terjamin dan penuh damai sejahtera, dan lain-lain. Jadi kalau ada perkataan atau pikiran yang melawan perkataan kebenaran ini dan realitas Kristus ini, kita bisa terlindungi ya dengan ketopong keselamatan ini. Nah, pedang roh yang keenam. Dikatakan di bahasa Yunaninya itu makhaira itu pedang yang digunakan bangsa Romawi pada saat itu yang sangat tajam. Jadi sangat tajam pedang itu. Dan kita baca di kitab Ibrani, firman Tuhan yang hidup itu penuh dengan kekuatan, bagaikan pedang bermata dua, bisa menembus bagian yang paling dalam dari jiwa kita dan roh. Dengan kata lain nih, firman Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan, kita bisa bedain nih. Jadi firman-Nya itu yang memampukan kita untuk membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Waktu aku belum mengalami perjumpaan dengan api Tuhan, Agustus tahun lalu, inilah kerinduan aku dalam kehidupan aku ya, untuk membedakan ini. Mana yang dari Tuhan, mendengarkan suaranya, mana yang bukan dari Tuhan. Dan yang sekarang sudah diwahyukan oleh Roh Kudus bahwa kuncinya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan aja. Bersekutu dengannya, mengambil waktu, mendengarkan dia. Nah, yang terakhir, doa. Nah, ini adalah senjata yang bisa kita keluarkan kapan saja. Ini adalah senjata yang Yesus sendiri gunakan. Kita diberitahu di seluruh Injil bagaimana Yesus pergi berdoa kepada Bapa, memberikan teladan untuk kita ikuti. Nah, Alkitab memberitahu kita bahwa akan ada saatnya kita tidak tahu harus berdoa apa. Tuhan tahu akan hal itu, dan Dia sudah memberikan bagi kita Roh Kudus-Nya yang dapat mendoakan kita. Dalam Roma 8 ayat 26, kita belajar bahwa Roh juga membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang bahkan kita pun nggak tahu. Nah, jadi kesimpulannya, Bro Ensis ya, manusia lama kita hanya bisa, manusia lama kita nih, hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Jadi lebih berpusat pada diri sendiri, mata kita berpusat pada diri sendiri, dan keegoisan adalah hal yang wajar. Tidak memiliki kekuatan di luar dirinya sendiri. Ini kalau manusia lama kita. Nah, tetapi dengan kita percaya Tuhan Yesus sebagai anak Bapa yang dikaruniakan kepada kita sudah turut ikut disalibkan, ikut mati, dan ikut bangkit. Sehingga kita tidak sendiri lagi, dan tidak akan pernah, satu detik pun. Kita sudah menyatu dengannya, jadi kita sebagai ciptaan baru ya. Kita sudah menang atas musuh terbesar manusia. Dan kita tidak dibiarkan menjadi manusia doang, tetapi kita dijadikan manusia baru, ciptaan yang baru. Yang berbeda banget. Bukan manusia lagi, jadi udah ciptaan yang baru. Kita adalah roh yang memiliki jiwa dan tubuh. Jadi kita berdiri teguh pada kemenangan yang Yesus berikan. Tidak hanya itu aja, kita juga naik dan didudukan bersama Yesus Kristus sebagai kesatuan tubuh Kristus. Kita memiliki tujuan ilahi, pribadi lepas pribadi. Kita dipanggil untuk memiliki persekutuan yang manis dengannya dan mengalami terangnya yang ajaib. Sehingga kita bisa menyalurkan terangnya juga kepada sekitar kita. Kita diperlengkapi dan akan memperlengkapi orang lain pada waktu Tuhan. Itu kesimpulannya untuk hari ini. God bless, Tuhan berkati.